Kasus positif varian Omikron di tanah air terus bertambah. Pemulihan sektor pariwisata diperkirakan akan tertunda akibat persebaran varian Omikron di berbagai penjuru dunia. Pemerintah berulang kali meminta masyarakat untuk tidak pergi ke luar negeri dan menikmati pariwisata domestik. Bagaimana strategi pemerintah meyakinkan masyarakat agar berwisata di Indonesia aja dan seberapa besar sebetulnya dampak varian Omikron pada pariwisata tanah air? Untuk membahasnya lebih dalam, sore ini kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno. Selamat sore, Mas Menteri. Selamat sore Mbak Nana dan terima kasih CNN sudah mengundang kami untuk terus meyakinkan masyarakat untuk berwisata di Indonesia. Oke, nanti kita akan bahas soal bagaimana meyakinkan masyarakat untuk berwisata di Indonesia aja Pak Menteri. Tapi saya mau tanya dulu bahwa kasus varian Omikron ini terus bertambah Pak, sudah 46, 47 bahkan hari ini. Padahal ini menjelang libur akhir tahun Pak Menteri. Bagaimana kemudian memastikan tempat-tempat wisata di tanah air tetap menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah varian baru ini menyebar? Ya, makasih Mbak Nana. Jadi kita sudah secara tegas mengeluarkan instrumen regulasi yaitu Inmendagri nomor 66 dan saya sudah perkuat dengan surat edaran untuk seluruh destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif menghadapi Nataru dan varian Omikron. Jadi kami tentunya akan memantau protokol kesehatan di destinasi dan usaha pariwisata se-Indonesia dengan kolaborasi Pentahelix. Jadi kalau kita lihat Mbak Nana bahwa dukungan regulasi ini harus disertai juga dengan kesigapan para pengawas dan petugas di lapangan. Karena kita butuh sekali juga masyarakat memberikan satu partisipasi agar protokol kesehatan ini bisa dipatuhi. Seperti kita ketahui Omikron ini berhasil menembus fully vaccinated person. Jadi kita harus tingkatkan penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga kita harus kerjasama dengan TNI, Polri, Satpol PP, dan juga unsur masyarakat. Kami menghimbau untuk memastikan di periode Nataru selagi kita terus mengawasi secara hati-hati dan waspada Omikron ini agar masyarakat bertanggung jawab dan menggunakan Peduli Lindungi secara tertib. Oke, Pak Sandi bicara soal aplikasi Peduli Lindungi ya, meskipun pemerintah berkolaborasi dengan TNI Polri berusaha sekali untuk mengawasi, tapi kenyataannya Pak di beberapa tempat wisata aplikasi Peduli Lindungi ini tidak benar-benar diterapkan. Nah, bagaimana menertibkan pengelola wisata agar betul-betul menjalankan aplikasi Peduli Lindungi ini, Pak Menteri? Jadi memang to lead is to give example. Kita harus mulai dari yang paling atas sampai di level akar rumput, industri dan pengelola tempat wisata yang telah tersertifikasi CHSE untuk diwajibkan memenuhi fakta integritas dengan menjalankan protokol kesehatan yang terintegrasi kepatuhannya terhadap Peduli Lindungi. Dan memang masih banyak tantangan berkaitan dengan jaringan, sistem. Namun Peduli Lindungi ini akan menjadi suatu keharusan karena di barcode Peduli Lindungi juga dengan cek suhu dan mencuci tangan ini menjadi satu prasyarat untuk bisa berkegiatan. Kami yakin dengan kesadaran masyarakat untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi yang terus meningkat, kita bisa tangkal dan juga bisa membantu proses tracing dan menghadapi Omikron ini. Kami yakin kebangkitan ekonomi lah yang nanti bisa kita pastikan dengan kedisiplinan kita dalam penerapan Peduli Lindungi, dan kami terus mendorong Mbak Nana di masing-masing daerah para pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat secara luas mengawasi penerapan dari aplikasi ini. Oke, Pak Sandi, tapi kan kita tahu ya beberapa saat yang lalu pariwisata sangat terdampak karena adanya varian Delta. Tapi kemudian para pelaku pariwisata berusaha untuk bangkit, tapi di tengah kebangkitan itu ternyata ada varian baru, varian Omikron yang juga masuk. Seberapa besar dampaknya sebetulnya kepada pariwisata di tanah air? Apakah sudah dikalkulasi oleh Kemenparekraf, Pak Sandi?
ongkos dari Delta ini luar biasa, mahalnya buat ekonomi kita. Jadi untuk mengatasi dari dampak ekonomi yang betul-betul bisa menghempaskan seluruh lini sektor ekonomi termasuk parekraf, kami menerapkan beberapa kebijakan yang betul-betul kita inginkan bisa dipatuhi oleh masyarakat. Pertama, jika tidak ada kebutuhan yang sangat penting atau urgensi yang luar biasa strategis, maka masyarakat tidak keluar negeri. Ini karena dari 46 yang tadi Nana sampaikan, 80-90% itu adalah pelaku perjalanan luar negeri yang membawa kasus Omikron. Jadi ini yang kita himbau, dan untuk PPKM level mikro ini terbukti ampuh dalam menekan penularan dari virus ini. Kita akan menghadapi beberapa event penting seperti G20 dan MotoGP. Jadi we cannot afford to make mistake. Kita nggak bisa mengambil satu langkah gegabah. Kami akan pastikan bahwa pengetatan ini seiring dengan harapan agar pariwisata dan ekonomi kreatif berjalan dengan protokol kesehatan yang penuh tanggung jawab. Alhamdulillah Bali, Yogyakarta, Joglo Semar, ini tingkat hunian hotelnya menunjukkan angka yang menggembirakan. Terus kita pantau dan terus kita ingatkan, terus kita awasi agar kebangkitan ekonomi kita ini tidak menjadi pemicu dari merebaknya kasus baru. Oke, Pak Sandi, tapi meskipun pemerintah sangat optimis begitu ya dengan kebangkitan ekonomi dan juga pariwisata, tapi apakah kemudian ada rencana dari pemerintah memberikan insentif bagi para pelaku pariwisata yang memang masih terdampak pandemi dan belum bisa bangkit begitu Pak Sandi? Ya, betul sekali Mbak Nana. Jadi kami sudah meluncurkan bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata ini yang sudah lama ditunggu. Karena usaha-usaha pariwisata ini hampir 2 tahun mengalami tekanan yang luar biasa. Bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata ini kita harapkan tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu di akhir tahun. Sehingga membantu mereka mempersiapkan gelombang wisatawan Nusantara yang sudah memenuhi destinasi wisata Jawa Bali maupun di luar Jawa Bali. Jadi ada insentif yang akan diluncurkan begitu ya, membantu para pelaku wisata untuk bisa bangkit. Begitu ya Pak Sandi ya? Betul Mbak Nana, dan ini sudah dan terus akan kita lakukan dan kita akan tingkatkan. Karena memang satu harapan kita agar ekonomi ini segera bangkit, buka lapangan kerja, kita harus pahami kebutuhan rakyat Mbak Nana. Ini masyarakat betul-betul sudah ingin agar kita bergerak, butuh sebuah program yang adil dan merata, yang dieksekusi dengan tegas, dan kita harus bergerak cepat. Meskipun pemerintah sudah memberikan insentif kepada para pelaku wisata, tapi di sisi lain Kemenparekraf kan memutuskan untuk menunda pelaksanaan jalur perjalanan tervaksinasi atau vaccinated travel land ya Pak ya. Ini tentu saja akan memukul kembali para pelaku usaha wisata, dan pemerintah lebih memilih untuk menerapkan travel bubble. Seberapa efektif Pak konsep travel bubble ini menahan varian Omikron, dan apakah tetap bisa membantu para pelaku wisata untuk bisa bangkit begitu Pak? Ya Mbak Nana, kami melihat berdasarkan bukti di lapangan, evidence based, bahwa pertemuan Sherpa Track dan Finance Track di Bali dan Jakarta menggunakan sistem bubble dan zero case atau tidak ada penularan kasus baru. Dan oleh karena itu ini yang kita pertimbangkan untuk diperluas, nanti akan dipakai untuk kegiatan-kegiatan baik berbasis event, berbasis kegiatan acara, maupun juga berbasis yang destinasi yang diperluas. Jadi belajar dari konsep travel bubble ini, ini mengakibatkan kami mengevaluasi VTL, karena berdasarkan informasi yang diterima juga vaksinasi tidak cukup
Iya. untuk membendung Omikron. Namun kita baru mendapat data bahwa booster yang akan kami mulai lakukan di awal Januari ini, efektivitas membendung Omikron ini meningkat 47%. Oke. Berarti seiring dengan negara-negara tetangga kita yang juga menghentikan sementara VTL karena merebaknya kasus Omikron ini, seiring dengan keputusan kami untuk menerapkan konsep travel bubble untuk beberapa kegiatan yang akan dimulai di awal tahun 2022. Oke, kita akan tanya setelah ini negara mana saja yang sudah mengikat komitmen dengan pemerintah Indonesia soal wisata travel bubble ini. Kita akan bahas Pak usai jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Menparekraf Republik Indonesia, Sandiaga Uno. Pak Sandi, kita lanjutkan tadi sebelum break saya sudah tanya negara mana saja yang pada tahun 2022 sudah akan mengikuti komitmen wisata dengan konsep travel bubble. Pasti sudah ada Pak negara-negaranya, mungkin Bapak bisa bocorkan sedikit kepada kami Pak. Ya, tentunya negara-negara yang selama ini menjadi pasar utama dari pariwisata ekonomi kreatif Indonesia, yang juga memiliki penerbangan langsung seperti Australia, seperti Uni Emirat Arab, juga kita ingin perluas dengan negara-negara Asia Utara seperti Jepang, Korea Selatan, juga ada negara India dan beberapa negara di Eropa dan Amerika. Nah, ini yang menurut kami akan kami finalisasikan karena beberapa pertemuan G20 ini sudah akan terjadi di awal tahun dan perhelatan MotoGP ini juga mulai dengan kegiatan pre-eventnya di bulan Februari dan harapan kita di bulan Maret 2022 ini bisa diterapkan konsep travel bubble ini. Oke, konsep travel bubble sudah diterapkan oleh pemerintah dan akan diuji coba nanti pada bulan Februari. Tapi di sisi lain Pak, yang kami dengar bahwa gabungan pengusaha meminta kepada pemerintah agar mengizinkan pembebasan karantina Pak bagi turis asing yang difasilitasi oleh tour operator menyusul penundaan pelaksanaan jalur perjalanan atau VTL itu Pak. Apakah itu kemudian akan dipertimbangkan, dikabulkan oleh pemerintah atau itu memang sudah tidak bisa sama sekali Pak? Jadi kami masih dalam pembicaraan dengan para travel bureau dan juga para pelaku inbound untuk wisatawan, dan jika kita memulai konsep travel bubble ini yang dimulai secara bertahap, maka ini akan menggantikan skema vaccinated travel lane. Jadi travel bubble itu tentunya mengikuti bagaimana mereka juga harus divaksinasi lengkap, mereka juga harus terintegrasi dalam Peduli Lindungi, sehingga konsepnya lebih holistik. Nah, ini yang kita harapkan kerjasamanya oleh penyelenggara Biro Perjalanan Wisata maupun juga pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif agar kebangkitan ekonomi kita di 2022 ini bisa kita realisasikan. Oke, terakhir Pak Sandi, Anda selaku Menparekraf dan juga Menkes kemarin Pak Budi Gunadi Sadikin sudah mewanti-wanti. Anda tadi juga sudah mengatakan bahwa agar masyarakat tidak berlibur ke luar negeri. Pada kenyataannya Pak Sandi, banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong liburan ke negara-negara yang angka Omikronnya tinggi Pak. Nah, ini bagaimana kemudian Kemenparekraf meyakinkan masyarakat agar tetap liburan di Indonesia aja Pak? Iya, tentunya kita sudah terus mengingatkan dan mengeluarkan satu seruan agar masyarakat jika tidak ada kebutuhan yang super penting untuk keluar negeri, karena Omikron ini sekarang meningkat secara tajam di beberapa negara. Dan untuk menurunkan resiko itu maka berwisata di Indonesia saja.
Karena kita ingin bangkitkan ekonomi, kita ingin ciptakan lapangan kerja, kita paham kebutuhan rakyat dan kita harus bertindak tegas dan bergerak cepat untuk memastikan mereka wisata di Indonesia aja. Namun sepertinya ini yang saya sayangkan ya, seruan ini juga tidak terlalu dipatuhi dan angka kepergian luar negeri ini meningkat terus mendekati angka 4.000. Kami menyadari bahwa pada dasarnya to leave any country and return to one's own merupakan salah satu hak asasi. Dan ini bagian dari International Conventions on UN Human Rights. Tapi menurut saya di saat sekarang disinilah butuhnya konsep berwisata di Indonesia aja, dan kita utamakan penanggulangan Omikron ini dengan tidak berpergian ke luar negeri. Dan setiap pelaku perjalanan luar negeri khususnya WNI akan diberlakukan karantina yang 10-14 hari. Nggak asik, sama sekali tidak asik. Dan lebih asik jika kita berwisata di Indonesia aja. Jadi Kemenparekraf dengan tegas menyatakan kami akan memastikan bahwa masyarakat yang ke luar negeri itu hanya yang betul-betul membutuhkan kepergian ke luar negeri karena suatu keperluan yang sangat penting. Dan di dalam negeri bisa berwisata dengan protokol kesehatan dan aman dan nyaman berwisata di Indonesia aja. Baik, semoga masyarakat lebih bijak dalam menentukan pilihan dan mau mengikuti anjuran dari pemerintah bahwa tidak perlu pergi ke luar negeri, berwisata di Indonesia aja karena harus memikirkan bukan hanya kepentingannya tapi juga kepentingan masyarakat di tanah air, begitu Pak Sandia. Terima kasih sekali atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Uno. Sehat selalu Pak Sandi. Terima kasih Mbak Nana.